Hai Tikers, 7 contoh orang yang mempermainkanmu alih-alih meminta maaf. Ada kalanya kita semua harus meminta maaf dan menerima permintaan maaf dalam situasi canggung. Namun, terkadang permintaan maaf tidak setulus seperti yang kita kira. Meminta maaf tapi tidak bersungguh-sungguh sama saja dengan berbohong. Saat seseorang berkata, "Aku minta maaf," tapi tidak menerima kesalahannya, ini disebut non-apology, maaf tanpa penyesalan. Kami di Titik Terang sangat tertarik dengan topik ini dan memutuskan untuk membahas beberapa contoh situasi yang biasanya terjadi di kehidupan kita. 1. Kamu melebih-lebihkan segalanya. Metode permintaan maaf ini seolah memantulkan kesalahan. Kelihatannya orang tersebut meminta maaf, tapi di saat yang bersamaan, jelas mereka tidak menyesali perbuatannya. Malah, mereka melemparkan kesalahan itu kepada kamu yang bereaksi semestinya terhadap perbuatannya. Semua yang mereka lakukan benar dan kamulah yang melihat semuanya dari sudut pandang yang salah. 2. Tentu saja masalahmu lebih penting daripada masalahku. Cara meminta maaf yang seperti ini meremehkan tindakan lawan bicara. Ucapan yang tampaknya menunjukkan orang itu berpihak kepadamu sebenarnya adalah sebuah ironi tidak menghormati kebutuhanmu dan memutarbalikkan kenyataan. Dengan melakukannya, orang ini memanipulasimu, memperjelas bahwa perlakuan, kebiasaan, dan kebutuhanmu tidak sebanding dengan keinginan mereka. 3. Aku hanya bercanda. Langsung menetralkan semua ejekan. Mungkin kita semua pernah mengalami situasi saat lawan bicara mengatakan hal yang menyinggung, lalu sambil tersenyum, "Ayolah, jangan baper, aku cuma bercanda." Candaan seperti ini memiliki maksud untuk menunjukkan bahwa perilaku menyinggung adalah hal yang normal dan kamu terlalu sensitif. Namun, rasa sakit dari perkataan itu nyata dan permintaan maaf yang diucapkan tidak membuat kamu lega. 4. Permintaan maaf yang formal. Permintaan maaf seperti ini bukan untuk hal yang telah terjadi, tapi untuk apa yang mungkin terjadi. Keseluruhan ucapannya seperti ini: "Maaf kalau kamu merasa sakit hati, tapi kalau tidak, aku tidak menyesal." Kalimat ini bersifat menyangkal dan membuat lawan bicara merasa canggung karena secara formal mereka meminta maaf, tapi perasaan tidak enak yang muncul dari semua ucapannya tetap ada. 5. Aku selalu meminta maaf kepadamu. Hanya ada sedikit penyesalan, itu pun jika ada, dalam cara meminta maaf yang seperti ini. Ucapan, "Aku sudah minta maaf berkali-kali," seolah menetralkan semua perkataan sebelumnya. Saat diucapkan, lawan bicara menyiratkan bahwa tidak ada yang perlu disesali. Ini disebut permintaan maaf déjà vu atau déjà vu apology, yaitu seseorang yang meminta maaf atas kesalahannya tanpa melibatkan perasaan. 6. Kata mungkin dalam permintaan maaf berarti tidak tulus. Kata mungkin terdengar tidak alami dalam hal meminta maaf. Penyesalan yang sebenarnya adalah saat kita memahami perasaan pihak yang tersinggung. Perkataan seperti, "Ya, mungkin aku seharusnya," membuat kita paham bahwa perasaan pihak yang tersinggung tidak begitu penting. Permintaan maaf ini lebih seperti formalitas dan usaha untuk menyelesaikan percakapan lebih cepat. 7. Jangan tersinggung. Lagi pula kamu tahu, kita sudah lama saling kenal dan kamu tahu betul aku punya selera humor seperti ini. Jenis permintaan maaf ini tampak seperti mencoba untuk keluar dari situasi tidak menyenangkan. Tidak ada keinginan untuk memahami perasaan lawan bicara dan meminta maaf atas rasa tidak nyaman yang diperbuat. Ini hanya cara untuk menghalangi seseorang merasakan hal yang mereka rasakan dan mengakhiri percakapan. Pernah mendengar permintaan maaf yang tidak tulus? Tulis di kolom komentar ya.